Saudara sekalian, seringkali penghalang terbesar orang terima berkat itu apa sih? Kesombongan dan gengsinya, yang buat dia nggak bisa rendahkan diri dan kemudian datang untuk berdoa. Saudara sekalian, semua barangkali pernah dengar nama Beethoven, komposer musik klasik yang sangat amat populer. Nah, saudara sekalian, dia mengarang satu lagu yang sampai sekarang setelah beratus-ratus tahun masih kita nyanyikan di gereja kalau Natal, yaitu Joyful, Joyful We Adore Thee. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Nah, simfoni ini dianggap sebagai terobosan besar dalam musik klasik. Kenapa? Karena gayanya sama sekali beda dengan musik sebelumnya. Dengan kata lain, ini adalah sesuatu yang baru dalam dunia musik klasik, yaitu simfoni nomor 9 ini. Nah, saya cerita apa yang terjadi. Kenapa lagu yang hebat sekali ini bisa muncul dan bertahan beratus-ratus tahun dinyanyikan orang. Begini ceritanya. Pada umur 30 tahun, Beethoven sudah terkenal di Eropa, komposer yang hebat sekali. Nah, jadi dikenal di mana-mana, keliling kemana-mana, diperkenalkan dengan para raja, pangeran, dan sebagainya. Tetapi pada umur 30 tahun, dia mulai merasa ada yang gak beres sama kupingnya. Dan saudara-saudara kan tahu ya, yang namanya seorang pemusik, yang penting buat dia itu adalah kupingnya. Itu kayak sulit tukang kayu, yang penting buat dia itu adalah gak perlu kupingnya, tangannya yang perlu. Nggak ada tangan nggak bisa kerja. Demikian juga seorang pencipta lagu, kupingnya itu nggak beres, ya udah. Nah, jadi ternyata dia merasakan makin lama pendengarannya itu makin kurang, makin lama makin tuli. Jadi orang ini akhirnya jadi marah, jadi orang pemarah dan frustrasi. Dan nggak ada telinga, nggak ada musik. Jadi beberapa kali dia hancurkan piano. Saking frustrasinya nggak bisa dengar, dia pukul hancurkan beberapa piano. Udah nggak tahu musik gimana, frustrasi. Pada umur 45 tahun, Beethoven tuli total, nggak bisa dengar sama sekali. Di situ dia pikir, saya mati saja. Tapi satu hal bikin dia selamat, dia lari ke biara. Dia lari ke biara, dan di situ dalam situasi tenang, berpikirnya agak panjang, nggak jadi mati. Tapi sudah mau mati. Apa yang dia lakukan? Dia putuskan untuk menggigit pensil dan kemudian dia taruh di soundboardnya piano. Jadi dengan cara itu mendadak dia bisa dengar lagi. Jadi dia bisa tahu tuh dari getaran itu. Jadi pensil digigit terus taruh di itu, getaran dia mainin kayak gitu. Jadi kenali ini karena dia masih ingat tuh apa namanya itu nada itu. Cuma di sini enggak terima sama sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam keadaan tuli total itulah dia ciptakan simfoni nomor 9, karyanya yang paling hebat, paling agung, paling jadi berkat ketika tuli total. Begini saya mau cerita. 2-3 tahun lalu, seorang profesor musik di Harvard bikin penelitian. Dan hasilnya adalah, kesimpulannya itu adalah begini. Bahwa ternyata Beethoven itu bisa bikin lagu begitu bagus karena satu saja penyebabnya, dia tuli. Kalau dia nggak tuli, hari ini kita nggak punya simfoni nomor 9. Gara-gara dia tuli, kata si profesor musik ini, dia terbebas dari kebiasaan dan cara lama. Gaya-gaya lama itu akan terus ngikut, nggak ada terobosan. Tapi gara-gara tuli ini, gara-gara tuli, dia terbebas dari berbagai kungkungan, sistem dan model lama, saudara sekalian. Kalau dia tidak tuli, simfoni nomor 9 tidak akan pernah tercipta. Krisis, saudara sekalian, ternyata justru menjadi berkat besar. Jadi jangan pernah takut dengan krisis, saudara sekalian. Jangan pernah takut dengan krisis. Krisis akan datang nggak? Ya akan datang. Ya, akan datang. Hadapi krisismu, saudara-saudara sekalian. Dan saudara akan melihat ada banyak berkat di balik krisis. 2 minggu lalu, 3 minggu lalu ada orang datang ke saya dan minta tolong untuk satu hal. Dan ketika saya tanya sama mereka, sebenarnya kalian paling takut apa sih? Pak, kita takut Pak, kita diteror sama penagih utang. Kita takut hilang pekerjaan. Kita takut Pak, nama dipermalukan. Saya bilang 3 hal ini adalah kamu punya berhala. Kenyamanan hidupmu,
pekerjaanmu, nama baikmu. Anda bahkan tidak pernah takut kehilangan Tuhan. Lebih takut kehilangan kerjaan, nama baik, kenyamanan. Saya bilang, selama kalian berdua masih takut sama hal ini, ya kalian akan ketakutan terus. Bisa nggak bilang begini, saya pokoknya siap kehilangan apa saja, kecuali satu saya nggak mau hilang. Apa itu? Saya nggak mau hilang Tuhan. Nama baik hilang, terserah. Kenyamanan hilang, terserah. Kerjaan hilang, terserah. Yang penting nggak hilang Tuhan. Sedang begitu kalian ngomong seperti itu, basis ketakutannya nggak ada. 3 hari kemudian mereka telepon saya untuk kasih tahu, terima kasih ya Pak ya, 3 hari terakhir ini kami bisa tidur akhirnya. Setelah sekian minggu nggak bisa tidur. Kenapa? Karena mereka akhirnya menyadari, saudara sekalian, bahwa saya ini cuma berharap kepada satu saja, pegangan saya satu, Tuhan. Kalau saudara punya pegangan demikian, krisis apapun juga nggak akan ganggu kita. Krisis malah akan jadi berkat besar atas hidup kita.